satu dunia ini nggak ada yang pernah tahu Tita orang kayak gimana karena memang dia berantakan mulutnya. Aku menerima orang itu bukan apa adanya tapi seada-adanya. Wow. Dia nih rela loh, dia nih misalkan dapat cowok jelek, kumal, kusut, miskin, asal sayang, dia yang akan benahi cowok itu sampai keren. Tapi kadang mereka tuh nggak ngerti gitu. Yes, balik lagi di acara Nggak Ada Yang Kayak Gini bersama gue Gea dan sama Mas Bro. Dan hari ini kita kedatangan tamu sangat besar. Nggak ada yang spesial. Besar harapannya. Namanya Tita Hananto baik. Oke. Ngerti nggak? Dia dikenal sebagai penghibur ya. Wanita menghibur ya tepatnya. Terus apalagi talent, kerjaan yang bener. Kan artis. Oh, artis gitu. By the way, mohon maaf nih hari ini muka gue agak medok soalnya tadi gue habis photoshoot udah gitu gestarnya kan dia. Jadi harus sama-sama tebel-tebel gitu loh ya. Oke. Jadi gini. Gue pernah kerja bareng sama Tita. Dan yang gue tahu kita suka DM-DM-an aja gitu. Dia orangnya tuh sampah banget. Mulutnya, kelakuannya, ya. Sembarangan dong gue sampah. Lah emang enggak? Enggak sih, aku lebih ke mengotori aja. Lo nggak usah kaku gitu dong depan kamera. Enggak, aku kan image lah. Aku kan harus tapi jauh ah. Jijik. Nah, kenapa didatengin Tita? Gue tuh penasaran. Gue pengen Mas Bro yang bisa baca ini. Kalian udah nonton kan episode sebelumnya? Datangnya Tita ini justru gue penasaran Mas Bro bacain Tita sebener-benernya itu Tita tuh kayak gimana sih orangnya, gimana hatinya, gimana pikirannya. Kita nggak ada yang pernah tahu, satu kantor yang udah pernah, satu dunia ini nggak ada yang pernah tahu Tita orang kayak gimana karena memang dia berantakan mulutnya. Jadi gimana Mas Bro? Coba dijawab. Boleh nggak ngerokok? Oh boleh. Berat banget ya? Enggak. Iya sih kayak badannya. Coba. Mau sambil ngerokok sambil makan warteg juga. Saya pesenin 20 menit tapi ya. Tita orangnya sedih banget sebenarnya. Oh my god. Hati kecilnya, dirinya tuh sedih. Berasa sendiri, Oh iya. merasa tidak punya siapa-siapa. Walau ada siapa-siapa di sekitar. Jadi kelakuannya kayak gini ini untuk menghibur dirinya sebenarnya. Biar nggak terlihat sedih, biar nggak terlihat capek, biar nggak terlihat selalu merasa rendah di sekitar orang gitu. Nggak pede. Dan kalau dia sendirian kerjaannya paling nangis. Sama makan. Ya kalau stres. Iya. Ya kelihatan sih. Ya. Terus gue penasaran nih. Dia aslinya nggak percaya diri, aslinya. Nggak percaya dirinya tuh karena apa? Ya karena berasa nggak punya siapa-siapa. Walau ada siapa-siapa. Sekarang atau Dari memang dulu sampai dari sekarang. dulu, Sampai sekarang. dari kecil. Makanya kan dia nggak pernah ngomong serius. Selalu ngomongnya ya model itu tadi, tangtung sesuka perut. Karena ya itu tadi, kadang-kadang kalau dia lagi sendirian tuh mikir, aku ini nangisnya ke siapa? Aku ini harus cerita ke siapa? Aku ini capek, aku ini harus melakukan ini, butuh orang yang mungkin paham, ngerti, tahu. Cuma ke siapa? Banyak teman, tapi kadang manfaatin aja. Nah itu kesedihan itu terjadinya di saat mulai apa gitu loh? Dari Maksudnya, dulu, dari kecil dia nih, dari bisa- kalau dari kecil itu kan berarti kan dari lingkungan orang tua. dari bisa berpikir lah. Iya, dari lingkungan keluarga dulu dong, pas dia masih kecil, lingkungan sekolah kah, lingkungan orang tua atau keluarga. Artinya gini aja intinya, kalau diceritain dari kecil dan segala macam kan panjang. Cuma intinya adalah perjalanan hidupnya ini banyak kesedihan.
banyak hal yang tidak terungkap, banyak hal yang tidak bisa dia katakan. Karena kan kadang-kadang diremehkan dulu, kadang-kadang mau ngomong apa jawabannya seperti apa. Akhirnya karena tidak ada tempat untuk bercerita, untuk ngobrol, untuk punya keinginan, makanya jadilah seperti ini, ketawa, ngakak, seolah-olah ngelecehin, padahal enggak sama sekali. Dia kalau pulang ke rumah nangis. Artinya gini, aku tuh tidak seperti itu sebenarnya gitu, kesedihannya itu. Jadi dia tuh kalau keluar rumah kayak orang main film, acting. Nah cuma mungkin karena sudah terlalu sering merasakan hal seperti itu, jadi kayak nggak ada kesedihan lagi gitu. Karena udah terbiasa kan. Karena dia ini kan apa-apa sendiri, apa-apa pun sendiri. Dia harus makan, dia mikir sendiri. Dia harus mau jadi apa, dia mikir sendiri. Jadi hidupnya ini yang menentukannya dia dengan Tuhan, dengan keyakinannya. Kalau kita ini kan masih enak, masih bisa kan mungkin cerita, mungkin apa. Dia ini enggak sama sekali. Sendiri banget. Sendiri banget. Makanya aku tuh dari tadi kan apa yang mustiku. Padahal polos orangnya, polos. Dia nggak ada dendam sama siapapun, nggak ada kebencian. Mulutnya aja. Yang kalau kita nggak paham, kita akan sakit hati. Tapi itu tuh bagian dari menghibur dirinya sebenarnya. Selalu kalau di tengah rame, misalkan di depan teman-temannya, kayak paling heboh, kayak paling senang, kayak paling kaya, kayak paling keren, kayak paling sukses. Padahal itu tuh untuk menghibur dirinya aja. Sesungguhnya diriku ini tidak seperti yang kalian lihat gitu. Aku aja ya ngelihatnya nih sedih lah intinya tuh. Aku tuh tidak bisa cerita apa kan, karena kenapa tidak bisa aku ceritakan secara spesifik? Karena dia orangnya polos aja sebenarnya, polos. Baik, hatinya Baik, tulus. tulus, orangnya tulus. Cuma kadang dimanfaatin. Maksudnya gini, kadang dimanfaatin ketika dia ngerasa udah didengerin, tapi kok gue dimanfaatin ya? Iya, jadi mendengar itu untuk memanfaatkan. Oh, kalau dia cerita sama orang, Iya. didengerin, ujung-ujungnya itu cuma buat Ya karena orang tidak bisa melihat bahwa dia ini sedih. Taunya orang kalau bayangkan, misalkan kita bayangan orang tuh pasti heboh, pasti senang, pasti nggak ada masalah, pasti baik-baik saja. Semua kesedihan hidupnya ini tertutupi oleh tingkah laku dan kata-katanya. Untuk misalkan kenal lo, untuk menceritakan aku nih begini, nah orang udah ketawa duluan. Orang udah mentertawakan, masa sih lo begitu gitu. Nah, karena nggak terbaca bahwa dia ini sedih, nggak terbaca bahwa dia ini capek, nggak terbaca bahwa dia tuh punya keinginan apa. Jadi setiap hari itu berusaha untuk akhirnya berusaha seperti orang yang nggak punya masalah. Jadi begitu keluar rumah dia udah mulai main sinetron. Jadi bukan di TV aja actingnya, kalau pernah di TV. Di kehidupan tuh dia tuh udah acting sebenarnya. Oh iya ya. Enggak sih. Ya sebetulnya kayak nggak penting juga ya menampakkan kesedihan di depan orang, karena ya buat Bukan berarti menampakkan kesedihan, tapi butuh seseorang yang iya butuh, cuman kayak mungkin belum dapat atau memang nggak ada, ya sudah gitu. bukan belum dapat, tapi orang emang nggak bisa melihat lo sedih, Tita. Itu persoalannya. Anak wanita hibur. itu karena dia serius dengan bercanda tuh sama aja. Kalau serius nanti ujung-ujungnya nangis. Nah dia mengelakkan itu. Jadi seserius apapun orang, seserius apapun dia bercerita, orang nganggapnya tetap lucu, tetap nggak ada masalah, Bercanda. tetap bercanda. Tapi kalau kayak gitu ya, untuk karakter-karakter kayak Tita ini segitu menyedihkannya dong berarti kan? Iya, kita mestinya, kalau aku yang ngerasa ya, Gue sampai diem nih soalnya. kalau aku yang ngerasa ya, aku malah salut. Maksudnya
dalam keadaan begitu, tapi tetap bisa bikin orang ketawa, tetap bisa memperlihatkan diri seakan baik-baik saja, seakan-akan nggak punya masalah. Kalau aku yang ngerasa ini, malah menurutku jadi inspirasi ya untuk kita jadi kuat gitu, untuk kita aduh sedih hidupnya, sedih banget. Aku tuh tidak bisa cerita spesifik. Mau peluk nggak? Udah terbiasa sedih sendiri jadi kayak Ya, banyak kecewa dia nih. Karena orangnya, kalau dia udah suka total, gitu orangnya. Dia baik dengan teman, sahabat, pacar. Kalau sudah senang total, nggak dia mikirin dirinya. Kalau udah senang tuh, nggak dia. Dimanfaatin. Ya, nah kadang yang dibaikin, misalkan yang ditotalitasin, akhirnya tidak menghargai itu. Gitu. Akhirnya sedih lagi numpuk. Ya karena dia sudah total, dia sudah sungguh-sungguh. Dia ini demi membahagiakan orang, relalah dia nggak makan, relalah dia nahan lapar lah, nahan apapun. Yang penting orangnya senang gitu. Tuh. Total banget kalau udah suka dan tidak bisa benci. Nah itu yang lebih sakit lagi. Sudah total disakiti nggak bisa benci. Nah harus gimana? Mulutnya aja yang ya mulutnya nggak kereman, kita udah dengar sebelum syuting tadi. Cuma itu nyampe kerongkongan doang, hatinya mah nggak sama sekali. Makanya kenapa perhatiinlah ciri hatinya tulus, ngoceh sebagaimanapun dia di sekitar kita ini, kita bukan benci dengan dia, sebel aja, tapi diingat. Iya, Benar nggak? Iya benar. Marah nggak bisa. Gemes. Iya gregetan. Nah itu bukti bahwa tidak dari hati apa yang dia lakukan. Itu. Ya mungkin nanti ngobrol-ngobrol kan spesifik aku ceritakan. Cuma aku mulai dari bahwa sesungguhnya ini dia ini penuh kesedihan hidup. Kalau sudah senang dengan apapun, nggak ada filternya, total. Nggak mikir besok lusanya gimana. Oke. Makanya kalau dikecewain tuh sakitnya tuh banget ke ubun-ubun rasanya. karena kalau cinta atau sayang sama orang tuh pakai tanggung jawab. Iya. Aku menerima orang itu bukan apa adanya tapi seada-adanya. Iya. Wow. Dia nih rela loh, dia nih misalkan dapat cowok jelek, kumal, kusut, miskin asal sayang, dia yang akan benahi cowok itu sampai keren. Tapi kadang mereka tuh nggak ngerti gitu kayak apa sih? Nah cuma karena dia begitu, akhirnya cowoknya itu tuh nggak ngerti bahwa dia lagi sedih, bahwa dia lagi capek. Jadi kayak manja gitu, ya. Jadi kayak keenakan gitu. Oke. Sedangkan dia ini kan butuh juga untuk dimotivasi, untuk didengar, gitu. Tapi sebenarnya gini, ini kan tadi kita ngomongin kesedihan. Iya. Kesedihan itu kan ada beberapa faktor sebab. Iya. Ada trauma, ada memang ditakdirkannya seperti itu. Nah, aku mau ngebahas masalah traumanya dulu nih. Sebenarnya trauma apa sih? Mas Bro, kalau nanya sama Tita, mungkin nggak ini ya. Aku langsung nanya sama Mas Bro. Dia nggak ada trauma. Dia tuh nggak ada trauma. Dia tuh butuh orang tulus. Itu aja yang dia cari. Siapapun itu. Oh, jadi masalahnya bukan trauma sama siapa. Bukan. Pernah ada satu kejadian trauma yang bikin dia Enggak, down gitu. hebatnya dia ini sekalipun hancur, patah hati bisa bangkit lagi. Oh. Nah sampai pada akhirnya tuh sudah tidak kuat, tidak sanggup, krisis kepercayaan akhirnya terhadap orang tuh, karena mungkin berkali-kali kecewa, berkali-kali sakit, sementara dia udah total. Yang dia inginkan dalam hidupnya ini cuma satu, ketemu orang tulus, siapapun itu. Entah itu teman, entah itu sahabat, kan beda teman dan sahabat kan. Entah itu pacar, entah itu pasangan hidup. Itu yang selalu dia mohonkan dengan Tuhan.
Sampai kadang-kadang menjerit-jerit, dia nih salahku nih apa? Bangsat banget enggak gitu. Nakal banget enggak, mulutnya aja yang nakal. Dia enggak sama sekali. Cuma kenapa aku itu selalu ketemu orang yang palsu? Di mana harapannya udah tinggi terhadap orang itu, ibaratnya gini, dia ketemu cowok yang dari lumpur, digosok, dibersihin, nanti kayak nggak ada nilainya. Selalu seperti itu dia tuh. Mengalami hal seperti itu hidupnya tuh. Itu kan di podcast ini dia diam, nggak bisa ngoceh. Iya. Bisa? Cuma kan rada sesak napas. Iya. Aku butuh napas berbuatan. Minum dulu, boleh. Aku butuh napas berbuatan aja. Ayo, terima kasih Ibu. Dia butuh orang yang meluk, yang ngerti, yang menyemangati, yang kenapa dia total terhadap orang? Karena dia pengen perlakuan balik. Oke. Jadi dia bukan orang yang menuntut, tapi memberi dulu dengan total, berharap yang diberi, yang diperhatiin itu berbuat hal yang sama dia. Apakah berharap diperlakukan hal yang sama itu adalah hal yang salah atau enggak? Enggak. Seharusnya emang begitu. Ya. Ketika kita baik, ketika orang baik sama kita, seharusnya kita baik. Ya. Ketika orang menghargai kita, seharusnya kita balik menghargai, seharusnya. Tapi kan tadi kan ada kata-kata harapan tuh. Dia melakukan baik, dia berharap orang itu melakukan yang total Kenapa juga. ada harapan itu? Karena nggak pernah ketemu yang seperti diinginkan itu. Nggak pernah ketemu, jadi selalu berharap, akhirnya lama-kelamaan krisis kepercayaan. Jadilah bercanda, jadilah semuanya tuh dianggap main-main, jadilah seolah-olah nggak ada sedih, seolah-olah nggak ada masalah karena udah terlalu capek. Oh, dia kalau mikirin dia sendiri, dia kayak raya dia nih. Iya. Nggak akan gemuk begini. Kalau hidupnya mikirin dirinya sendiri. Ya dia secara otak menurutku cerdas. Cuma kelakuannya aja kayak lucu, kayak orang bodoh. Jadi begini nih, dia sifat tingkah lakunya begini nih. Ya udah, kalau kalian mau taunya gue begitu aja deh. Kepala hancur sekalian, nah gitu. Gitu dia orang. Oh, dia kalau mikirin hidupnya sendiri udah berduit dia. Udah. Karena hidupnya ini kayak main remi. Ngocok sendiri, bagi sendiri, semuanya. Walau ada orang di sekitar. Dan yang ada sebagian orang ketika butuh perhatian orang kan minta, nuntut. Nah dia ini nggak bisa kayak gitu, nggak bisa memberi dulu, memperhatikan dulu. Dan yang paling capek lagi yang dia alami ini ketika sudah disakiti, dikecewakan, tak bisa dia benci. Nah itu yang jadinya nyalahin diri sendiri Iya. lagi. Tuhan, gue kurang apa lagi? Iya gitu. Iya. Salah dikit ujung-ujungnya nggak percaya agama dan Tuhan, salah dikit karena salah pengertian. Ya karena dia, ya bukan berarti dia sempurna kan, tapi maksudku dia sudah melakukan yang seharusnya gitu, yang seharusnya. Tapi yang didapat malah kadang nggak akan begini dia kalau mikirin dirinya sendiri. Udah keren. Tapi bisa nggak sih? Ada kan sekali Dia nggak bisa jawab, mau jawab dari mana? iya, diam udah. Emang udah diam aja. Bingung mau ngomongnya. Iya. Kedua Tumben. yang ngobrol. Lalu lanjut. Kan ada Coba orang. cerita yang Iya tuh, jujur. gue juga lupa sih tadi mau ngomong apa. Enggak, jadi ini tuh kejadian sih. Jadi ibuku tuh selalu bilang sama aku tuh kayak gini. Ibu tuh selalu takut kalau kamu jatuh cinta. Karena kamu kalau sudah Senang. menjatuhkan hati tuh kamu tidak peduli apapun gitu. Iya. Dan ibu tuh takut kamu jatuh cinta terhadap orang yang salah, yang tidak bisa menghargai kamu. Dan selalu salah. Aku cuman sekali doang dan belum bisa move on. Aku tuh orang yang susah banget untuk move on. Iya. Kayak aku akan mengampuni apapun asal bukan perselingkuhan dan KDRT sih. Tapi even diselingkuhin pun masih kayak mungkin dia akan berubah, tapi itu kesalahan kita ya, kayak
semakin kesini kayak belajar kayak jangan berharap orang tuh mau berubah demi kita gitu. Betul. Itu nggak bisa Ya, kayak tapi itu setuju sih. Tapi menurutku karena ketemu yang salah aja sih Tita. iya sih. Bukan. Jadi gini, banyak orang menganggap bahwa ketika kita cinta dengan total, sayang dengan total, melakukan apapun demi yang kita cintai dan sayangi itu sebuah kesalahan. Enggak salah. Memberikan sesuatu yang total kepada orang yang kita cinta dan sayang itu benar. Salahnya kita ketemu orang yang salah. Salahnya dia nggak nyadarin ya gue tuh kayak gini. Hei Anda, nggak kenapa-napa sih. Yang ada satu orang yang nggak bisa lepas dari pikiran dan hatinya. Kenapa itu orang? Ya, itu tadi yang seperti dia bilang, jatuh cinta susah. Enggak, ini sebenarnya orang yang dipikirin sama dia ini masalahnya apa nih orang nih? Ya nggak tahu diri aja, nggak ada masalah. Nggak tahu diri lu, Jing. Astagfirullahaladzim, dan kayak gitu lah Mbak. Aku sayang lah sama dia, aku sayang sama kamu. Nggak tahu diri. Ya semoga dia diberikan hidayah lah. Maksudnya gini, seandainya pun aku tidak berjodoh sama dia, aku berharap bahwa sekarang bukan aku yang kehilangan dia, tapi dia yang kehilangan aku. Ya harus dong. Itu dia. Ada temanku bilang, bukan temanku bilang, orang hebat bilang, ketulusan hati seseorang itu lebih tajam dari pedang. Jadi kalau kita sudah berlaku tulus kepada siapapun, terus disia-siakan, pada akhirnya siapapun itu akan hancur dengan sendirinya. Setuju banget. Iya, udah sih. Tapi aku ya udahlah mau gimana. Tapi aku nggak bisa benci sama dia tuh. Dia selalu berhasil membuat aku sakit dan pergi gitu. Tapi aku selalu gagal untuk membenci dia. Udah gitu aja. Kayak gitu aja terus-terusnya kehidupan saya. Jadi, Akhirnya yang membuat dia tidak fokus untuk di kerjaannya. Ya memang sangat susah jatuh cinta kan. iya aku tuh nggak bisa. Tapi kalau sudah jatuh cinta tuh udah kayak nggak tahu apa-apa lagi selain orang itu. Iya kayak udah. Kamu mau apa sih? Kepala aku nggak nempel. Kamu itu juga pasti. Gak gitu juga ya. Itu jadi ya tuh ini kebun jeruk. Jeruk purut. Itu sih. Enggak, ini actingnya udah mulai kelihatan. Kalau mau nangis aja. Enggak. Gak apa-apa kok. Aku enggak akan nangis. Tapi kalau lo bisa berkata kepada orang yang lo cintain dengan tulus dari hati paling kecil, apa yang akan Lo lo pengen ngomong sampaikan? apa sih? Ya aku cuma pengen ngomong ini aja sih. Serius. Iya. Aku cuma pengen ngomong. Dari hati. Aku cuma pengen kamu tuh paham aja sama aku. Keinginan aku tuh nggak yang untuk aku sendiri, maksudnya ayo kita sama-sama gitu. Aku yakin kalau kita sama-sama tuh bisa, yang penting kita saling percaya aja gitu. Even hidup lo udah hancur, gue nggak mempermasalahkan itu gitu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa loh hidupnya hancur. Yang penting kita ayo percaya, ayo kita berdiri bareng-bareng aja gitu ya. Intinya sih aku sayang sama kamu, udah itu doang. Sayang. Tahu deh jodoh apa enggak. Oh, berarti tema hari ini nih jatuh cinta 14. Apa tuh 14? Saking cintanya. Aku dari 2013 20 Desember. 2013. Itu berarti 8 tahun yang lalu ya? Sampai Putus. detik ini belum bisa lupa kan. Putusnya 2013? Enggak, 2013 menjalin hubungan. Uh-huh. Awal 2015 kita beneran lost kontak. Terus 3 tahun belakangan itu tiba-tiba keluarga dari dia sempat nikah, dia udah gagal nikah 3 kali. Oke. Terus pas dia kabur-kaburan, keluarganya nyariin ke aku. Dikira dia kabur sama aku, padahal tidak sama sekali. Sampai dia sempat kemarin terakhir. Tapi menurutku nanti lo bersama lagi sama dia. Mirip-mirip nih ceritanya. Enggak, bukan memberi harapan. Iya, maksudnya kayak ya udahlah, mau sama dia ya alhamdulillah, nggak sama dia ya sudah gitu. Jangan bilang ya sudah. Enggak, jangan. Itu ngelangkahin Mas Bro, dia doanya. Karena dia hatimu tidak bisa kalau Masa harus melawan restu? Restu siapa? Nggak, maksudnya kayak dia tuh 3 kali gagal pernikahan ini sampai sekarang itu
pun katanya dia lagi ta'aruf sama perempuan walaupun kita masih komunikasi ya. Ya aku sempet nangis sih, sempet sedih kayak ya Allah. Tapi ya sudah, kata orang jangan berusaha menjadi pelangi untuk orang yang buta warna ya. Atau kadang orang yang bukan pelangi yang dia ingin lihat tapi senja, tapi mau jadi senja atau jadi pelangi, kalau bukan kita orang yang dia inginkan, ya bukan kita, gitu aja. Gitu nggak sih? Enggak ya? Tapi tahu nggak kenapa juga dia kayak gitu? Kayak gitu gimana nih Mas Bro? Bertingkah laku kayak gitu, kayak nggak bisa ngelihat lo, kayak nggak nyadarin, tahu nggak? Tahu lo kenapa penyebabnya? Nggak tahu ya, nggak tahu deh, kayak memang dia nggak Bukan, karena dia ketakutan juga. Lo kan kalau sudah jatuh cinta tuh totalitas tanpa batas, sehingga yang dicinta itu tidak jadi dirinya sendiri. Ya, jadi gimana Mas Bro? Ya tadi kan kita tuh bicara seolah-olah yang lo cinta itu kan nggak tahu diri, nggak tahu terima kasih, kan seolah-olah gitu kan obrolan tadi gitu. Iya, seolah-olah. Tapi aku nggak pernah menilai dia seperti itu. Cuma kenapa pertanyaannya setotalitas itu lo, setulus itu lo terhadap dia, melakukan apapun untuk yang lo cintai, tapi dia seakan-akan tidak bisa melihat itu. Menurut yang aku rasakan sih, dia malah jadi ketakutan, yang akhirnya tidak menjadikan dia tidak jadi diri sendiri gitu. Karena saking lo kan kalau udah cinta, kalau bisa yang dicinta itu nggak usah kemana-mana, nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah begini, nggak usah begitu, semuanya di atas aturanmu gitu. Oh, dominan. Dengan alasan aku sangat mencintaimu, dengan alasan aku sangat menyayangimu. Jadi sebaik-baiknya saran menurut lo gimana? Secinta apapun kita, sesayang apapun kita, sampai jauh ke lubuk hati, tetaplah yang kita cintai itu jadikan dia dirinya sendiri. Banyak orang yang gara-gara mencintai itu membunuh kehidupan yang dicintai. Paham nggak maksudnya? Paham. Menghancurkan kehidupan yang kita cintai. Seakan-akan lo paling bahagia sama gue, paling senang sama gue, sampai-sampai yang pernah dia jalani, yang dia lakukan, tampilannya tuh jadi hilang. Nah lo menurutku karena saking cinta dan sayangnya tuh terlalu mendominasi, sehingga yang dia rasakan hilangnya kemerdekaan. Jadi saya sebagai penjajah. Tanpa sadar. Saya menjajah, bukan sih, kayak iya sih, kayak aku terlalu ingin melindungi sih. Iya. Sekarang aku tanya balik ke lo, karena kan tidak akan ada keributan kalau tidak disebabkan kedua belah pihak, ngerti gak? Kan gitu. Kita itu tetap harus pakai hukum sebab akibat. Misalkan aku pacaran sama lo, aku sangat cinta dan sangat sayang, sehingga lo ini kujadikan sesuai dengan apa yang aku mau nggak? Mau nggak? Itu lo ya. Kebanyakan orang nggak mau. Aku kayak gitu, makanya kayak aku tuh sebetulnya nurut loh. Gitu, maksudnya sebenarnya kayak Iya, tapi dia tuh tidak begitu menurutku orangnya. Jadi merdekakan aja. Seperti apa adanya dia gitu. iya sih. Mungkin aku terlalu protek ya. Sangat amat protek. Karena aku sudah melihat hancurnya dia, maksudnya aku nggak mau dia tuh terjatuh lagi gitu, aku nggak mau dia tuh salah lagi, aku nggak mau dia tuh terluka lagi. Aku tuh takut, maksudnya kayak aku nggak bisa ngeliat orang yang aku sayang tuh terluka, itu aja. Ya justru terluka itu karena terlalu diprotek. Ada ibu sangat amat sayang terhadap anaknya, sehingga anaknya jadi bodoh, sehingga anaknya nggak ngerti apa-apa. Sehingga anaknya tidak bisa bergaul. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, begini nggak boleh, begitu nggak boleh, duduk di sini nggak boleh, duduk di sana nggak boleh. Akhirnya sang anak itu jadi bodoh. Karena terlalu dikte. Nah, itulah yang lo lakukan kalau sudah jatuh cinta. Jadi maksudku di sini objektif, maksudnya jangan ada salahmu juga di situ gitu. Makanya kenapa ibumu berpesan jangan sampai kamu jatuh cinta. Bukan tidak boleh kamu cinta, takut kalau lo jatuh cinta. Karena lo kalau udah jatuh cinta tuh melupakan segalanya. Melupakan cita-citamu, melupakan mungkin kamu mau ketemu temanmu, melupakan mau nongkrong, pokoknya nempel erat terus sama orang itu. Iya, makanya kayak dunia aku tuh ya kamu gitu. Tidak boleh begitu.
Iya, itu kesalahan aku sih, dan kebodohan aku tuh kayak gitu. Aku kalau sudah Jauh di lubuk hatinya, dia pingin bersamamu menurutku. kayaknya enggak deh. Iya kan ya, lo tidak bisa lihat, aku bisa. Tapi menurutmu dia akan balik lagi ke Tita? Dia jauh di lubuk hatinya, dia ingat, selalu ingat dengan Tita dimanapun dia berada, dengan siapapun dia bersama. Tapi dia udah Cuma kalau mau ketemu ini takut, karena udah kayak boneka kalau dekat dia. Kamu harus makan begini, kamu harus baju kayak gini, kamu begini. Siapapun akan pergi. Jadi intinya, by the way, untuk kalian semua yang dengerin, ini salah satu ceritanya Tita yang akhirnya terkuak. Masalahnya dia itu kan mewakili masalah kalian yang mendengarkan. Iya. Iya kan? Kita tuh punya hak untuk jatuh cinta. Kita punya hak untuk sayang. Tidaklah salah ketika kita sangat mencintai seseorang, menyayangi seseorang. Tapi ingat, jangan sampai karena cinta dan sayang kita, yang kita cintai dan sayang itu jadi bodoh. Jadi nggak tahu jadi diri. dirinya sendiri. Iya. ntar kalian overthinking loh tiap malam. Ini kan kalau bisa dikasih GPS cowoknya tuh, biar tahu di mana, lagi ngapain, makan apa, duduk di mana. Kamu bernapas enggak? Iya. Wow. Jangan kayak gitu ya. Iya, jangan kayak gitu. Ini buat kalian semua yang nonton, contohnya. Contohnya aku. Padahal kan di satu sisi dia tidak bisa lepas dari cowok itu. Sedikit atau banyak, selalu ingat ke cowok itu. Bahkan dia seolah-olah tidak bisa ngelihat cowok lain. Nah, cuma yang dia lakukan bukan memperbaiki diri, malah menyalahkan. Ini pelajaran buat kalian juga yang ada di sana. Aku ngerasa aku nggak tahu siapa cowokmu. Aku nggak tahu. Aku juga nggak tahu loh. Aku juga nggak tahu cowokmu, tapi aku bisa merasakan loh apa yang dia rasakan sesungguhnya kalau itu. Tapi dia lebih tahu sama perempuan lain. Kalau kamu bisa berubah, menurut aku nggak ada yang nggak bisa. Dia menuntut aku berubah, tapi aku nggak mau perubahan itu. Hei, kegagalannya itu sudah cerminan bahwa dia butuh lo. Cuma lo nggak ngerti itu. Lo tetap dengan egomu. Jadi semua ada di tangan lo. Kalau lo mau, lo harus bisa nurunin ego lo. Kalau memang dia bisa bahagia dengan orang lain, dia nggak akan gagal sampai 3 kali. Dia senang lo perhatiin, dia senang bangga lo perhatiin, lo sayangi. Tapi jangan gara-gara cinta dan sayang, orang yang kita cintai dan sayang itu jadi bodoh, jadi nggak mengenal dirinya sendiri. Iya, cuman ya gitulah, gimana ya, saya masih ada tugas yang lebih menguras pikiran saya daripada cinta sih. Enggak, bohong kalau lo ngomong begitu. Enggak, karena masih kayak beban keluarga. Gini, dia 3 kali gagal pernikahan itu kayak aku harus menjual apa ya, kayak aku harus membuat dia tuh baik di mata keluargaku, di mata teman-teman aku, karena teman-teman aku yang tahu dia tuh udah benci banget sama dia gitu. Bahkan denger namanya dia aja kayak hewan apa ya dia gitu, kayak janganlah kayak gitu. Kalau lo memang sayang, memang cinta, lo nggak dengar orang lain. Iya, maksudnya aku ingin menjaga harga dirinya aja sih, kayak aku nggak mau aku tuh nggak mau dia tuh terluka, itu doang. Itu yang membuat aku salah mengambil langkah, jadi kayak aku harus menjaga dia gimana pun caranya gitu. Gitu. Jadi menurutku dia begitu itu karena terkekang ya si cowok itu. Jadi intinya untuk penonton nih sekarang ya, kesimpulan Iya, dari siapapun. cerita kita, ceritanya Tita, pasti kan ada juga di antara kalian yang punya masalah yang sama, biarpun karakternya beda tapi masalahnya sama. Perhatiin semua omongannya Mas Bro tentang hubungan itu harusnya seperti apa dan yang lain-lain. Semoga berguna buat kalian semua. Dan kita akan ketemu lagi. Ya, sebelum kita tutup Sebelum ditutup. Oke, apa. ini hari apa sih? Hari Sabtu. Menurutku lambat atau cepat nanti lo bareng-bareng lagi. Amin. Amin. Ini hari apa? Catat ya. Dari Sabtu. Cuma saran nasihatku buat lo, boleh lo cinta, boleh lo sangat sayang,
tidak salah mau menjadikan orang bahagia, tidak salah perhatian sama orang. Semua yang lo katakan itu tidaklah salah. Cuma mbok ya jangan terlalu ekstrim. Iya. Dan tidak hanya dengan cinta doang. Lo apapun kalau udah suka, nggak ada filter. Ada tisu nggak? Nggak ada. Saya nggak nangis bu, saya udah. Nggak, tapi kan dari gue kelihatan tuh. Nah. Ini keringet aja di mata. Iya, lambat atau cepat menurutku lo akan bertemu lagi Amin. dan bersama. Semoga adanya acara nggak ada yang kayak gini dan ini berguna buat kita, berguna buat Buat yang di kalian luar yang sana. nonton. Ada kucing lewat. Buat nusa dan bangsa ya. Jadi sampai ketemu lagi di Mana-mana. acara nggak ada yang kayak gini episode berikutnya.